Ternyata ada loh orang yang ingin dianggap biasa-biasa aja. Ketika normalnya kita tuh berusaha, kita berjuang, kita bekerja sekeras mungkin untuk mendapatkan pengakuan sosial, untuk diterima dan kemudian mencuat lewat hal spesial yang kita lakukan, ada orang yang berharap kalau mereka itu bukan siapa-siapa. Selebriti misalnya. Tak ada yang lebih mereka inginkan selain nggak jadi pusat perhatian ataupun dikerubutin saat berada di tempat umum. Atau contoh berikut dari orang yang suka jadi bukan siapa-siapa adalah karakter yang diperankan oleh Bob Odenkirk dalam film Nobody. Hutch nama pria tersebut. Yang dia inginkan cuma punya hidup berkeluarga yang biasa-biasa aja. Ngejar truk sampah di pagi hari, bikin sarapan untuk anak dan istri, berjalan kaki ke kantor, pulang, terus ketemu lagi sama anak istri, tidur. Cuma itu yang diinginkan oleh Hutch. Karena dia telah meninggalkan kehidupannya yang dulu. Pria ini gak ingin kembali ke kehidupan masa lalu yang disitatkan oleh film sebagai kehidupan yang penuh oleh bahaya. Akan tetapi, kehidupannya sekarang, kehidupannya yang sebagai bukan siapa-siapa itu ternyata tidak berjalan seperti yang ia idamkan. Hutch malah merasa semakin kecil. Dan bahkan keamanan yang ia inginkan untuk keluarganya pun tidak terwujud. Rumah mereka malam itu kemasukan maling, dan kejadian itu lantas berbuntut panjang, membuat Hutch harus bersinggungan dengan geng Rusia. Dan mau gak mau, dia harus kembali ke siapa dirinya yang sebenarnya. Kalian tahu nggak kelakar dua kalimat? Nobody is special dan I am nobody. Nah kalau digabung berarti I am special gitu kan. Nah sepertinya permainan kata itulah yang dijadikan oleh sutradara Ilya Naishuller sebagai konsep dari karakter Hutch dan film Nobody ini. Bahwa si Hutch ini adalah seseorang yang mengaku nobody tapi sebenarnya dia berkemampuan sangat spesial. Memang konsep film seperti ini bukanlah konsep yang paling original. Malahan film ini mirip sekali dengan John Wick yang tayang tahun 2014. Banyak aspek dari cerita Nobody yang membuat Hutch serupa tapi tak sama dengan John Wick. Mulai dari dia adalah pensiunan pembunuh, terus dari dia yang gak sengaja terlibat masalah dengan sanak keluarga sebuah bos penjahat. Nah jika John Wick, pemicu utama kemarahan karakternya adalah ketika anjing peliharaannya dibunuh. Di Nobody ini, Hutch mulai beraksi karena orang jahat telah mengambil gelang milik kucing peliharaan anaknya. Semua kemiripan dua film tersebut ditampilkan on point. Karena memang penulis naskah dan produser kedua film ini adalah orang yang sama, yakni si Derek Kolstad. Sehingga kemiripannya tadi gak sampai terbatas pada di elemen karakter aja. Dalam soal koreografi aksi berantem pun, film Nobody ini tampil dengan gaya dan level kekerasan yang sama-sama menghibur dengan film John Wick. Yang membedakan keduanya adalah cara sutradara membangun karakter. Cerita dan bangunan karakter Hutch di sini sedikit lebih kompleks. Hutch adalah pria yang berusaha menyamankan dirinya sebagai bukan siapa-siapa, meskipun hidup normal yang ia jalani itu tidaklah menyenangkan. Nah, dengan efektif, sutradara Ilya menempatkan montase rutinitas kehidupan Hutch pada awal-awal durasi. Sehingga kita jadi tahu konflik yang melanda si Hutch ini secara pribadi seperti apa. Life's not great for him, keluarganya nggak exactly suka padanya, tapi inilah kehidupan yang ia mau, kehidupan yang ia pilih karena kehidupannya yang dulu jauh lebih berbahaya. Ketika dia memang harus kembali menapaki jalan lamanya, cerita pun tidak lantas membuat si Hutch ini berubah. Ada keengganan yang ditampilkan, ada keraguan, ada kebimbangan dalam diri Hutch yang diperlihatkan. Kita ngelihat dia sempat urung untuk balas dendam ketika menemukan sesuatu di markas perampok yang membuat dirinya tuh teringat akan nilai keluarga yang ia inginkan. Nah, Ilya membuat rangkaian kejadian yang melambangkan progress state of mind si Hutch. Soal bahwa dia tuh mau gak mau harus kembali lagi ke dirinya yang dulu. Dengan begitu, Ilya membuat kita mengerti apa yang harus rela dibuang oleh Hutch. Kenapa dia harus kembali ke sana. Nah, persoalan personal inilah yang lantas jadi stake dalam cerita. Bob Odenkirk menerjemahkan karakterisasi tersebut dengan menarik pula. Olehnya, Hutch tidak tampak boring, melainkan sangat vulnerable. Dia mengundang simpati,
tapi juga bisa jadi sangat badass. Dan juga kocak saat menampilkan kebadassannya itu. Permainan acting dan penampilan aksi-aksi berantem yang sebagian besar dilakukan oleh Bob sendiri tanpa stuntman juga memperlihatkan progres yang dialami oleh karakternya. Sekuen berantem di dalam bus dengan anak-anak muda berandalan yang merupakan sekuen terbaik dalam film ini adalah contoh yang bagus untuk membahas permasalahan progres tersebut. Karena di adegan-adegan itulah Hutch untuk pertama kalinya mematapkan diri kembali menjadi seorang pembunuh. Si Hutch ini nggak langsung jago, dia tetap babak belur. Dia dikeroyok, dia dilempar keluar jendela oleh lawan-lawannya. Dia ini vulnerable, tapi dia nggak lemah. Hatinya masih bimbang kala itu. Nah, seiring berjalannya durasi, kita akan melihat si Hutch menemukan kembali kenyamanan pada aksi-aksinya. Sampai akhirnya dia telah menemukan kembali dirinya yang lama. Dan kita akan mendapat adegan final fight yang meskipun sedikit terlalu over the top, terlalu perfect gitu, tapi amat sangat menghibur. Untuk itu, salut untuk Bob Odenkirk, karena selama ini dia kan aktor yang terkenal bukan sebagai aktor laga, dia lebih sebagai spesialis peran dramatik dan peran komedi. Nah, perannya sebagai Hutch ini adalah pertama kali namanya tersematkan sebagai bintang film laga. Dan di sini tantangan peran baginya bukan sekedar bermain fisik, tapi juga ada tuntutan untuk menyampaikan karakter si Hutch itu sendiri. Dan dia berhasil di sini. Nobody sebenarnya bisa saja menjadi the next John Wick. Bayangkan serunya kalau ada crossover antara dua film itu. Sayangnya, film ini tuh nggak mampu melepaskan diri dari bayang-bayang film tersebut. Pembuat filmnya seperti lupa bahwa cerita kali ini punya lebih banyak ruang untuk digali. Hutch punya keluarga kan, John Wick tidak. Tapi Nobody tetap dibuat sama seperti John Wick, yang fokus di aksi seru dan menghibur. Soal keluarga itu tetap jadi lubang yang menanti terus untuk diisi. Hubungan Hutch dengan istrinya, dengan anak laki-lakinya, dengan gadis ciliknya, nggak pernah digali dengan memadai oleh film ini. Keluarga Hutch hanya menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari. Tidak pernah terasa seperti layaknya karakter cerita. Mereka juga bahkan nggak kuat sebagai pertaruhan gitu, sebagai orang yang harus diselamatkan oleh Hutch. Selain itu, musuh utama Hutch juga karakterisasinya lemah banget. Padahal dia punya latar yang menarik. Dia tuh bos gede yang kerjaannya jadi penampil karaoke. Ini kan lucu, menarik sebenarnya. Tapi dinamika protagonis dan antagonis dalam film ini hanya diikat oleh keparalelan yang tipis sekali. Masalah di antara mereka berdua malah hanya tercipta dari suatu rangkaian kejadian yang terjadi secara kebetulan. Jadi konflik antara dua orang ini tuh kayak nggak ada tarik menariknya. Sekeren-kerennya Hutch berinteraksi dengan si bos, tetap tidak terasa ada kaitan atau ada bobot yang membuat pertemuan mereka tuh benar-benar bisa kita pedulikan. Yang membuat film ini akhirnya berada pada posisi di bawah John Wick bagiku adalah kesan bahwa film ini terlalu sibuk nge-build untuk sequel. John Wick punya dunia yang bikin penasaran. Itu dijadikan latar. Sementara kejadian seputar karakternya berlangsung dengan melingkar, dengan menutup. Tidak banyak eksplorasi, tapi juga tidak banyak menyisakan ruang yang sengaja dibiarkan kosong. Film itu straight to the point, simple dan tuntas. Sequelnya kemudian hadir dengan kesan yang lebih natural, karena kita memang pengen melihat dunia John Wick itu dengan lebih luas. Sebaliknya, film Nobody ini lebih kompleks, tapi justru meninggalkan lebih banyak ruang yang tak tereksplor. Film ini berharap supaya kita tertarik untuk melihat lebih banyak soal partner dan ayah Hutch yang ternyata juga bukan orang biasa. Film ini memohon kepada kita untuk meminta ada sequel yang membahas mereka. Malah ada adegan ekstra di kredit penutup untuk memancing ini. Padahal ini kan cara yang salah. Karakter-karakter pendukung film ini dengan minimnya bahasan tadi membuat mereka terlupakan oleh kita. Fokus kita tetap pada Hutch, yang setelah problemnya tuntas, setelah dia memilih untuk kembali ke siapa dirinya yang lama, ketertarikan kita kepadanya pun semakin berkurang. Karena walaupun dia berkemampuan khusus, karakternya itu sendiri bukanlah karakter yang original, jadi dia sebenarnya nggak spesial. Yang spesial dari dia cuma konflik ketika dia pengen jadi biasa, tapi biasanya itu justru membuat dia merasa lebih kecil, itu konfliknya. Setelah itu selesai, ceritanya jadi generik. Jadi untuk menyimpulkan,
Buat yang suka aksi ala John Wick, film ini jelas sayang untuk dilewatkan karena ceritanya mirip. Laganya seru dengan koreografi yang in the face dan punya gaya yang sama dengan John Wick. Film ini memang pada akhirnya pure, seru, dan menghibur. Apalagi juga film ini ditambah dengan elemen-elemen yang unik, seperti ada karakter yang curhat sama radio, ataupun soal pemilihan musik yang beda lah dari musik film-film laga lain. Salah satu daya tarik utama film ini adalah cast-nya. Bob Odenkirk kini merambah genre aksi, dan penampilannya di sini bukanlah penampilan yang abal-abal, melainkan sangat totalitas, keren dan menghibur sekaligus. Film ini sesungguhnya bisa menjadi lebih besar lagi, tapi terjebak dalam bayang-bayang film John Wick itu tadi. Potensi yang dipunya tidak direalisasikan semuanya, sehingga film ini bahkan dalam kondisi terbaiknya pun hanyalah berupa kopian yang beda varian dari film John Wick. Aku berikan 6 dari 10 bintang emas untuk Nobody. That's all we have for now. Apakah menurut kalian menjadi Nobody itu memang lebih baik daripada menjadi Somebody? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtshit.com untuk baca review dengan lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydirtshit di ciptaloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, game, musik, hingga wrestling. Aku juga menerima pesanan desain dan sketsa wajah. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.